Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi rawa hitam dan kebun karet tua, tinggal seorang perempuan tua bernama Mak Supri. Rumahnya kecil, reot, dan berdiri sendirian di ujung kampung dekat pohon beringin besar yang akarnya menjulur seperti tangan manusia. Siang hari saja, tempat itu sudah membuat bulu kuduk berdiri. Apalagi saat malam, ketika kabut turun menutupi tanah dan suara kodok bercampur lolongan anjing terdengar dari kejauhan. Dulu, Mak Supri hanyalah bidan kampung biasa. Ia membantu persalinan warga miskin tanpa banyak bicara. Namun, orang-orang selalu merasa aneh setiap berada di dekatnya. Tatapan matanya terlalu tajam, senyumnya terlalu dingin, dan yang paling membuat warga takut, setiap bayi yang lahir di batu Mak Supri sering mengalami kejadian aneh setelah beberapa hari. Ada yang mendadak sakit panas tinggi, ada yang menangis sepanjang malam sambil menatap sudut gelap rumah. Bahkan beberapa ibu mengaku melihat bayangan perempuan hitam berdiri di dekat ayunan bayi mereka. Tapi warga memilih diam. Mereka menganggap semua itu hanyalah kebetulan. Sampai akhirnya keadaan Mak Supri berubah drastis. Dalam waktu singkat, perempuan tua itu mendadak kaya. Rumah reotnya berubah menjadi rumah kayu besar dengan ukiran aneh di setiap dinding. Ia membeli sawah luas, ternak banyak, bahkan emas yang dipakainya hampir memenuhi kedua tangan. Padahal semua orang tahu, tidak mungkin seorang bidan kampung punya uang sebanyak itu. Bisik seorang warga setiap kali melewati rumahnya. Namun, setiap pertanyaan hanya dibalas dengan tatapan kosong dan senyum tipis yang membuat tengkuk merinding. Sejak kaya, Mak Supri makin jarang terlihat di siang hari. Ia justru sering keluar menjelang tengah malam membawa kain hitam dan lampu minyak. Beberapa warga pernah melihatnya berjalan ke arah kuburan tua dekat rawa sambil membawa kendi tanah liat yang dibungkus dengan kain merah. Dan sejak saat itu, teror mulai muncul di desa. Malam-malam terasa lebih dingin dari biasanya. Bau anyir darah sering muncul tanpa sebab. Suara tangisan bayi terdengar dari kebun kosong, padahal tidak ada siapa-siapa. Salah satu warga bernama Darto pernah nekat mengikuti Mak Supri diam-diam karena penasaran. Ia melihat perempuan tua itu masuk ke gubuk dekat kuburan. Dari celah dinding kayu, Darto mengintip ke dalam. Di sana ada puluhan botol kaca yang berisi cairan merah kehitaman. Di tengah ruangan, Mak Supri duduk melingkar bersama sesajen busuk dan lilin hitam. Lalu, Darto melihat sesuatu yang membuat lututnya hampir lemas. Mak Supri sedang mengaduk darah segar ke dalam mangkuk tanah sambil berbisik pelan. Darah nipas pembuka pintu rezeki. Darah ibu dan bayi adalah ikatan paling kuat. Darah nipas pembuka pintu rezeki. Darah ibu dan bayi adalah ikatan paling kuat. Suara itu lirih, tapi cukup jelas membuat jantung Darto berdegup kacau. Mak Supri kemudian meminum cairan hitam bercampur tanah itu sedikit demi sedikit sambil tertawa kecil. Tiba-tiba, semua lilin padam bersamaan. Ruangan langsung gelap. Namun, di tengah kegelapan itu, Darto mendengar suara tangisan bayi tepat di belakangnya. Tangisan itu sangat dekat, sangat jelas. Padahal sejak tadi ia sendirian di luar gubuk. Perlahan Darto menoleh.
Dan di saat matanya melihat ke belakang, ada sosok perempuan pucat menggendong bayi yang berlumuran darah, berdiri hanya beberapa langkah darinya. Mata perempuan itu hitam seluruhnya. Mulutnya tersenyum lebar sampai hampir robek ke telinga. Lalu bayi digendongnya membuka mata dan menangis sambil mengeluarkan darah dari mulutnya. Hujan turun tipis di malam itu, membasahi jalan tanah yang membelah perkebunan karet di desa Sumberawa. Desa kecil yang terletak jauh dari keramaian kota itu memang selalu terasa muram setiap kali matahari tenggelam. Kabut turun lebih cepat dibanding desa lainnya. Angin berembus dingin, membawa aroma lumpur rawa bercampur bau daun busuk yang mengendap di semajang parit hitam. Tidak banyak orang berani keluar rumah setelah azan maghrib. Bukan karena takut begal, bukan pula karena binatang buas, melainkan karena sesuatu yang tidak pernah benar-benar bisa dijelaskan oleh siapapun. Di desa itu, malam seakan memiliki kehidupan sendiri. Suara-suara aneh sering terdengar dari arah kebun kosong. Kadang seperti orang menangis, kadang seperti bayi tertawa kecil, dan anehnya, suara itu selalu berhenti saat ada warga yang mencoba mencari sumbernya. Penduduk setempat sudah terbiasa hidup dengan ketakutan kecil yang mereka simpan sendiri-sendiri. Mereka memilih diam daripada membicarakannya terlalu jauh, karena di desa itu semakin banyak seseorang mencari tahu, semakin dekat pula sesuatu yang buruk akan datang menghampirinya. Di ujung desa berdiri sebuah rumah kayu tua dengan bercat hijau kusam yang hampir tertutup semak liar. Atapnya hitam oleh lumut, dindingnya dipenuhi dengan retakan. Pohon pisang tumbuh liar di halaman belakang. Sementara sebuah sumur tua berdiri miring di samping rumah seperti mulut gelap yang menganga. Rumah itu milik Mak Supri. Tak ada yang tahu pasti berapa umur perempuan tua itu. Wajahnya dipenuhi keriput dalam seperti kulit kayu tua. Rambutnya panjang, beruban, dan hampir selalu digulung asal-asalan. Tetapi matanya berbeda. Terlalu tajam, terlalu hidup untuk perempuan setua dirinya. Jika Mak Supri menatap seseorang terlalu lama, orang itu biasanya akan merasa gelisah sepanjang hari. Dulu, ia hanyalah bidan kampung biasa. Ia membantu persalinan warga desa tanpa memungut bayaran besar. Banyak ibu melahirkan selamat berkat bantuannya. Karena itu, warga sempat menghormatinya. Namun, semua berubah sejak suaminya meninggal belasan tahun lalu. Setelah kematian suaminya, Mak Supri menjadi tertutup. Ia jarang bersosialisasi. Ia mulai tinggal sendirian dan hanya keluar rumah pada waktu-waktu tertentu. Anehnya, setelah itu kehidupan ekonominya berubah drastis. Padahal, semua orang tahu Mak Supri tidak punya pekerjaan tetap. Tetapi sedikit demi sedikit ia membeli sawah, lalu kebun, lalu emas. Sampai akhirnya rumah reyotnya direnovasi menjadi rumah kayu besar yang terlihat jauh lebih bagus dibanding rumah warga lain. Perubahan itu membuat banyak orang mulai berbisik-bisik. Kayaknya nggak mungkin uangnya halal. Katanya dia punya peliharaan. Katanya dia pakai darah orang melahirkan. Bisikan itu menyebar pelan seperti penyakit. Tetapi tak ada yang berani mengatakannya langsung di depan Mak Supri. Karena orang-orang percaya perempuan tua itu bukan manusia biasa lagi.
Malam itu, seorang perempuan muda bernama Ningsih duduk di depan bambu sambil menggendong bayi laki-lakinya yang baru berusia 7 hari. Rumahnya sederhana, berdinding papan tipis dengan lampu minyak kecil tergantung di ruang tengah. Suaminya Jamil sedang memperbaiki jaring ikan di lantai sambil sesekali melirik bayinya yang terus menangis sejak sore. Aneh benar ya anak kita ini, gumam Jamil pelan. Dari tadi nangis terus. Ningsih mengusap kepala bayinya perlahan. Mungkin masuk angin. Tetapi sebenarnya ia sendiri merasa ada yang aneh. Tubuh bayinya dingin. Bukan dingin biasa, tapi kulitnya terasa seperti es setiap kali disentuh. Padahal malam itu udara tidak terlalu dingin. Bayi kecil itu juga terus menatap ke arah pintu dapur, seolah ada sesuatu di sana. Tangisnya akan berhenti beberapa detik, lalu kembali melengking lebih keras. Ningsih mencoba mengalihkan pikirannya. Ia lelah setelah melahirkan beberapa hari lalu. Tubuhnya masih lemas, kepalanya sering pusing. Namun entah kenapa, sejak pulang dari persalinan yang dibantu Mak Supri seminggu lalu, ia merasa rumahnya berubah. Terlalu sunyi, terlalu dingin, dan setiap menjelang pukul 12 malam, selalu terdengar suara langkah kaki di belakang rumah. Pelan, seperti seorang berjalan tanpa alas kaki di tanah basah. Awalnya Jamil mengira itu cuma suara ranting jatuh atau hewan liar. Namun, suara itu selalu berhenti tepat di dekat jendela kamar mereka. Seolah ada seorang berdiri di luar, memperhatikan dari balik gelap. "Bang," bisik Ningsih lirih. "Abang pernah dengar orang jalan malam-malam di belakang rumah nggak?" Jamil diam sesaat sebelum menjawab. "Jangan mikir macam-macam. Tapi memang ada. Mungkin cuma kucing." Ningsih tidak melanjutkan perkataan. Tetapi bulu kuduknya perlahan berdiri ketika mendengar suara itu kembali muncul malam itu. Jamil ikut berhenti bekerja. Mereka saling berpandangan. Suara itu jelas berasal dari belakang rumah. Perlahan Jamil berdiri dan mengambil senter. "Aku lihat dulu ya." "Jangan," tahan Ningsih cepat. Namun, Jamil sudah melangkah menuju pintu belakang. Saat pintu dibuka, angin dingin langsung masuk menerpa ruangan hingga lampu minyak hampir padam. Gelap pekat menyelimuti halaman belakang. Hanya pohon pisang yang bergoyang pelan tertiup angin. Jamil menyorotkan senter ke sekitar rumah. Tidak ada siapa-siapa. Namun, tanah di dekat jendela kamar mereka terlihat basah berlumpur, dipenuhi dengan jejak kaki kecil. Bukan jejak kaki orang dewasa. Jejak itu kecil, sangat kecil, seperti kaki anak-anak. Tetapi jumlahnya banyak. Puluhan jejak-jejak itu mengelilingi rumah, lalu berhenti tepat di bawah jendela kamar bayi. Jamil menelan ludah. "Ningsih," panggilnya pelan. "Ada apa, Bang?" "Besok kita panggil Ustaz." Nada suara Jamil berubah tegak. Ningsih langsung turun dari dipan dan berjalan mendekat. Saat melihat jejak-jejak kecil itu, wajahnya langsung pucat. "Ini kaki siapa?" Tak ada jawaban.
Angin malam berembus makin dingin, dan tiba-tiba tangisan bayi mereka berhenti mendadak. Sunyi, terlalu sunyi. Ningsih buru-buru masuk kembali ke kamar. Bayinya diam menatap langit-langit rumah. Matanya terbuka lebar. Lalu, perlahan bibir kecil bayi itu bergerak seperti tersenyum. Namun, bukan senyum biasa. Senyum itu terlihat aneh. Terlalu lebar untuk bayi seusianya. Ningsih langsung memeluk anaknya erat sambil membaca doa berbata-bata. Di luar rumah, suara sesuatu menyeret langkah kembali terdengar. Mengelilingi rumah mereka. Semakin lama semakin cepat. Seolah ada banyak kaki kecil berlari memutari rumah dalam gelap. Jamil menutup pintu rapat-rapat sambil menggenggam parang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Malam itu mereka tidak tidur, dan menjelang subuh, suara itu akhirnya berhenti sendiri. Keesokan paginya, desa kembali terlihat normal. Anak-anak berlarian di jalan tanah, ibu-ibu mencuci di sungai, bapak-bapak pergi ke kebun. Namun bagi Ningsih, semuanya terasa berbeda. Tubuhnya semakin lemas. Setiap bangun tidur, ia merasa seperti kehilangan tenaga. Wajahnya pucat, bibirnya kering, bahkan bekas darah nipasnya belum berhenti meski sudah seminggu. Ia sempat pergi ke bidan desa, tetapi bidan itu hanya berkata, mungkin tubuhnya kecapean setelah melahirkan. Namun, malam berikutnya keadaan semakin buruk. Sekitar pukul belasan malam, bayi mereka menangis kembali histeris. Tangisan itu berbeda, lebih keras, lebih menyakitkan di telinga. Seolah bayi itu sedang ketakutan melihat sesuatu. Ningsih mencoba menyusuinya, tapi bayinya justru menolak sambil terus menatap sudut kamar, sudut paling gelap dekat lemari kayu. Ningsih perlahan ikut melihat ke arah sana. Awalnya tidak ada apa-apa, namun beberapa detik kemudian, ia melihat sesuatu bergerak pelan di dalam gelap, seperti rambut panjang menjutai dari atas lemari. Tubuh Ningsih langsung membeku. Rambut itu bergerak pelan, turun sedikit demi sedikit, dan dari balik gelap muncul wajah pucat seorang perempuan tua dengan mata hitam kosong. Mulutnya tersenyum lebar. Ningsih menjerit keras. Jamil yang sedang di ruang depan langsung berlari masuk sambil membawa parang. Ada apa? Itu. Ningsih gemetar menunjuk lemari, tetapi saat Jamil melihat ke sana, tidak ada siapa-siapa. Hanya lemari tua dan dinding kayu biasa. Tidak ada apa-apa kok, kata Jamil pelan meski wajahnya sendiri mulai pucat. Aku lihat bang, sumpah aku lihat. Bayi mereka tiba-tiba tertawa kecil pelan, cekikikan diri. Padahal beberapa detik sebelumnya ia menangis histeris. Suara tawa bayi itu membuat suasana kamar terasa jauh lebih mengerikan daripada tangisan tadi, karena tawa itu terdengar tidak normal, terlalu berat, seperti suara orang dewasa menirukan suara bayi. Jamil langsung menggendong anaknya, dan saat itulah ia menyadari sesuatu. Di leher bayi mereka muncul bercak merah kecil seperti sidik tangan. Sidik tangan itu sangat kecil, seolah ada tangan mungil yang baru saja mencekik bayi mereka. Napas Jamil tercekat. Belum sempat mereka memahami apa yang terjadi, terdengar suara ketukan dari pintu depan rumah.
3 kali. Mereka saling berpandangan. Malam sudah sangat larut. Tak mungkin ada tamu datang jam segitu. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Jamil memberanikan diri berjalan menuju pintu depan sambil menggenggam parang erat-erat. Ningsih, jangan buka kamar. Ia mendekati pintu perlahan. Rumah terasa sangat sunyi. Hanya suara napas mereka yang terdengar. Saat Jamil membuka pintu sedikit, tak ada siapa-siapa. Namun di depan rumah, tepat di atas keset bambu, tergeletak sebuah buntalan kain putih kecil yang basah oleh darah segar. Jantung Jamil lalu berdegup keras. Dengan tangan gemetar, ia membuka sedikit kain itu, dan seketika wajahnya berubah pucat basing. Karena di dalam kain putih itu ada ari-ari bayi yang masih baru, dan di atas tertulis dengan cairan merah pekat, janjinya belum lunas. Jamil mundur beberapa langkah sambil memegang buntalan kain berdarah itu dengan tangan gemetar. Napasnya memburu, wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Sementara Ningsih yang berdiri di ambang kamar langsung menutup mulut ketika melihat ari-ari kecil di dalam kain putih tersebut. Bau anyir darah langsung memenuhi ruangan. Pekat menusuk hidung. Bayi mereka mendadak menangis sangat keras sampai wajahnya memerah. Astagfirullah, bisik Jamil lirih. Tangannya buru-buru melempar buntalan itu keluar rumah. Namun anehnya, saat kain itu jatuh ke tanah, suara tangisan bayi mereka langsung berhenti mendadak. Sunyi, tidak ada suara apapun. Hanya bunyi angin malam yang berembus pelan di sela-sela dinding papan. Jamil segera menutup pintu lalu menguncinya. Ia mengambil sapu lidi dan membaca doa seperti biasa. Jamil segera menutup pintu rapat lalu menguncinya. Ia mengambil sapu lidi dan membaca doa sebisanya sambil menyapu ari-ari itu menjauh dari rumah. Tetapi saat ia menyentuh kain putih tersebut, ia mendengar suara bisikan sangat dekat di telinganya. Belum selesai. Jamil langsung menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Halaman rumah kosong. Namun dari arah kebun pisang belakang rumah terdengar suara cekikan lirih perempuan tua. Hehehehe. Suaranya samar, seperti tertiup angin, tapi cukup jelas membuat bulu kuduk berdiri. Jamil buru-buru masuk kembali lalu mengunci semua pintu dan jendela. Malam itu mereka tidak tidur sama sekali. Ningsih terus memeluk bayinya sambil menangis pelan. Pikirannya kacau. Ia mulai mengingat sesuatu yang selama ini berusaha ia abaikan. Saat proses persalinannya seminggu lalu, Mak Supri sempat meminta sesuatu yang aneh. Waktu itu listrik desa mati. Hujan turun deras. Waktu itu listrik desa mati. Hujan turun deras. Persalinan berlangsung sulit sampai Ningsih hampir kehilangan kesadaran. Dalam keadaan setengah sadar, ia melihat Mak Supri membawa baskom berisi darah nipas ke belakang rumah. Lalu perempuan tua itu berbisik pelan sebelum pergi. Jangan buang semua.
Nanti rezeki kalian tertutup. Saat itu, Ningsih mengira itu hanya ucapan orang tua kampung. Namun, sekarang kata-kata itu terngiang kembali ke kepalanya. Dan semakin dipikirkan, semakin terasa mengerikan. Keesokan harinya, Jamil mendatangi rumah Pak Karta, salah satu orang tertua di desa yang dikenal sering membantu urusan gaib. Rumah lelaki tua itu berada dekat surau kecil di tepi sungai. Pak Karta terkenal pendiam. Rambutnya putih seluruhnya. Kulitnya keriput gelap terbakar matahari. Ia jarang bicara banyak. Tetapi warga percaya ia tahu banyak rahasia desa yang tak pernah diungkap terang-terangan. Saat mendengar cerita Jamil, wajah Pak Karta langsung berubah serius. "Kalian dibantu lahiran sama Mas Supri?" tanyanya pelan. "Iya Pak." Pak Karta diam cukup lama. Tatapannya kosong ke arah halaman rumah. Lalu ia menghela napas berat. "Harusnya kalian jangan pakai dia." Jantung Jamil langsung terasa berat. "Maksud Bapak?" Pak Karta mendekat sedikit lalu mengecilkan suaranya. "Sudah lama orang-orang curiga Mas Supri pelihara ilmu hitam." Jamil menelan ludah. "Ilmu apa?" "Persugihan darah nipas." Angin sore tiba-tiba terasa lebih dingin. Pak Karta melanjutkan dengan suara pelan. Katanya, darah perempuan habis melahirkan itu punya kekuatan paling kuat buat perjanjian gaib. Apalagi kalau darah anak pertama. Wajah Jamil semakin tegang. "Perjanjian apa?" Pak Karta menggeleng perlahan. Tidak semua orang kuat dengar ceritanya. Namun, Jamil terus mendesak sampai akhirnya lelaki tua itu mulai bercerita. Konon, puluhan tahun lalu, ada dukun perempuan di daerah rawa yang membuat perjanjian dengan makhluk penunggu kuburan bayi. Makhluk itu meminta darah nipas sebagai makanan. Sebagai gantinya, siapapun yang memberi persembahan akan diberi kekayaan, umur panjang, dan keberuntungan. Tetapi ada harga yang harus dibayar. Bukan uang, bukan emas, melainkan keturunan. Anak-anak yang lahir dari keluarga korban perlahan akan diambil. Awalnya sakit, lalu sering melihat sesuatu, dan akhirnya meninggal dengan cara mengerikan. Jamil langsung berdiri. "Pak, jangan bercanda." "Aku tidak bercanda." Pak Karta menatap tajam. Dan aku yakin Mak Supri masih menjalankan ilmu itu sampai sekarang. Tubuh Jamil langsung lemas. "Tolong kami, Pak." Pak Karta diam sesaat. "Ada satu cara." "Apa itu, Pak?" "Kalian harus ambil kembali apa yang sudah dia pakai." "Maksudnya?" "Darah nipas istrimu." Jamil tercekat. "Kalau belum dipakai habis, mungkin keluargamu masih bisa selamat." Menjelang maghrib, Jamil pulang dengan wajah penuh kecemasan. Ningsih langsung tahu sesuatu tidak beres. Malam itu, mereka memutuskan menyimpan garam kasar dan ayat-ayat doa di sekitar rumah seperti saran Pak Karta. Namun semakin malam, suasana justru terasa semakin aneh. Bayi mereka terus rewel. Lampu minyak berkedip sendiri. Dan dari luar rumah terdengar suara langkah kaki mengitari dinding papan. Lebih banyak dari malam sebelumnya. Seolah ada banyak orang kecil berjalan mengelilingi rumah. Ningsih mulai menangis ketakutan. "Bang,
Aku takut. Jamil memegang parang erat sambil duduk dekat pintu. Tak lama kemudian, terdengar suara perempuan tertawa kecil dari atap rumah. Suara itu pelan, serak, seperti suara Mak Supri. Lalu, sesuatu menghantam atap keras sekali. Bayi mereka langsung menangis histeris. Jamil memberanikan diri membuka sedikit jendela, dan detik itu juga tubuhnya membeku. Di atas atap rumah, ada sosok perempuan duduk jongkok sambil menatap ke bawah. Rambutnya panjang menutupi wajah. Tubuhnya kurus, tangannya panjang hingga hampir menyentuh pinggir jendela. Perempuan itu bergerak pelan seperti laba-laba. Lalu kepalanya miring perlahan. Senyumnya terlihat dari balik rambut kusutnya. Jamil langsung menutup jendela keras-keras. "Apa bang? Jangan lihat keluar." Suara di atap mulai bergerak cepat. Seperti seorang merangkak mengelilingi rumah. Kemudian terdengar suara tangisan bayi dari belakang rumah. Satu suara, lalu dua, lalu puluhan sekaligus. Tangisan itu bersahut-sahutan di tengah gelap malam. Ningsih memeluk anaknya sambil gemetar hebat. Astagfirullah, astagfirullah. Tiba-tiba bayi mereka berhenti menangis. Matanya terbuka lebar menatap langit-langit. Dan perlahan, bibir kecilnya bergerak. Awalnya hanya gumam kecil. Namun, beberapa detik kemudian, suara berat keluar dari mulut bayi itu. "Dia datang." Ningsih menjerit keras sampai hampir pingsan. Jamil mundur ketakutan. Tak mungkin bayi seminggu bisa bicara, apalagi dengan suara seperti orang tua. Lampu minyak mendadak padam. Ruangan langsung gelap gulita. Lalu dari sudut dapur terdengar suara seorang berjalan pelan. Jamil menyalakan senter dengan tangan gemetar. Cahayanya menyorot ke arah dapur. Kosong. Namun saat cahaya diarahkan ke lantai, ada jejak darah segar. Jejak itu berasal dari bawah meja dapur. Perlahan, sesuatu merangkak keluar dari kolong meja. Tubuh kecil, pucat, kurus, seperti bayi, tapi ukurannya sebesar anak umur 5 tahun. Matanya hitam seluruhnya, mulutnya robek lebar sampai pipi. Makhluk itu merangkak cepat sambil mengeluarkan suara tangisan bercampur tawa. Jamil langsung mengayunkan parang ke arah makhluk itu. Namun saat parang mengenai tubuhnya, makhluk itu hilang begitu saja. Yang tersisa hanya bau anyir busuk memenuhi ruangan. Dan tiba-tiba, dari luar rumah terdengar suara Mak Supri memanggil, "Ningsih." Suaranya lirih, lembut, tetapi membuat darah terasa dingin. "Ningsih, buka pintunya." Jamil langsung pucat, karena mereka tahu Mak Supri sudah meninggal 2 tahun lalu. Mak Supri terus terdengar dari luar rumah. "Ningsih, buka pintunya." Lembut, pelan, namun justru itulah yang membuatnya terasa jauh lebih mengerikan. Ningsih memeluk bayinya sambil menangis histeris. Tubuhnya gemetar hebat sampai hampir jatuh dari dipan. Jamil berdiri membeku di depan pintu dengan parang di tangan, tetapi lututnya terasa lemas. Karena ia yakin betul Mak Supri sudah dikuburkan 2 tahun lalu. Ia sendiri ikut mengangkat jenazah perempuan tua itu ke pemakaman desa. Jamil perlahan mundur. "Jangan buka pintu," bisik Ningsih dengan suara pelan.
Ketukan kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Ningsih, aku cuma mau lihat bayi kalian. Suara itu berubah serak di akhir kalimat, seperti dua suara bercampur menjadi satu. Bayi mereka mendadak tertawa kecil lagi, namun kali ini tawanya lebih kencang. Suara tawa itu bukan suara bayi, lebih mirip perempuan tua sedang menahan napas. Tiba-tiba pintu bergetar pelan, seperti ada sesuatu mencoba membukanya dari luar. Jamil langsung membaca ayat sebisanya sambil menaburkan garam di depan pintu. Tetapi beberapa detik kemudian, seluruh garam itu berubah hitam seperti arang terbakar. Angin-angin menerobos dari sela-sela dinding papan. Lampu minyak menyala sendiri, dan di kaca jendela muncul bayangan wajah perempuan tua tersenyum lebar. Matanya hitam kosong, kulit wajahnya penuh retakan seperti mayat membusuk. Mak Supri, Ningsih menjerit keras. Bayangan itu perlahan mengetuk kaca dari luar. Lalu lidahnya menjulur panjang sambil menjilat kaca yang basah oleh embun malam. Jamil spontan melempar kursi ke arah jendela. Pak! Kaca pecah berserakan. Namun saat disorot senter, tidak ada siapa-siapa di luar. Hanya kebun pisang yang bergoyang pelan diterpa angin. Tetapi dari kejauhan terdengar suara tawa perempuan memenuhi malam. Menjelang subuh, suara-suara itu akhirnya hilang sendiri. Rumah kembali sunyi. Namun, suasana justru terasa lebih menyesakkan. Bayi mereka demam tinggi. Kulitnya makin pucat. Dan di dada kecilnya mulai muncul bercak hitam menyerupai sidik tangan. Ningsih nyaris kehilangan akal sehat melihat keadaan anaknya. Bang, anak kita kenapa? Jamil tak mampu menjawab. Pikirannya penuh ketakutan. Akhirnya, pagi itu mereka kembali menemui Pak Karta. Begitu melihat kondisi bayi mereka, wajah lelaki tua itu langsung berubah pucat. Sudah mulai, gumamnya pelan. Maksud bapak apa? Maksud bapak apa? Tanya Jamil panik. Pak Karta menatap bayi itu cukup lama sebelum berkata lirih. Anak kalian sedang ditandai. Tubuh Ningsih langsung lemas. Ditandai untuk apa? Pak Karta menghela napas panjang. Untuk diambil. Suasana rumah mendadak terasa dingin. Jamil langsung memohon. Tolong kami, Pak. Apapun caranya. Pak Karta diam cukup lama, seolah ragu mengatakan sesuatu. Lalu ia berdiri dan masuk ke kamar bakar rumahnya. Beberapa menit kemudian, ia keluar membawa kain lusuh berisi buku tua dengan sampul hitam. Aku sebenarnya tidak mau membuka ini lagi. Tangannya gemetar saat membuka halaman buku yang penuh tulisan aneh dan bercak kecoklatan seperti darah lama. Dulu sebelum mati, Mak Supri memang sempat dikubur, tapi mayatnya hilang 3 hari setelah pemakaman. Jamil dan Ningsih langsung saling berpandangan. Apa? Bisik Jamil lirih. Waktu kuburannya dibuka, petinya kosong. Napas Ningsih tercekat. Pak Karta melanjutkan dengan suara semakin pelan. Orang-orang desa menutupinya supaya tidak menimbulkan ketakutan. Tapi aku tahu, Mak Supri belum benar-benar mati.
Jamil merasakan tengkuknya dingin. Kalau begitu, siapa yang datang ke rumah kami semalam? Pak Karta tidak langsung menjawab. Tatapannya kosong. Lalu perlahan ia berkata, "Yang dipelihara Mak Supri." Angin mendadak berembus keras hingga pintu rumah Pak Karta terbuka sendiri. Semua langsung menoleh. Di luar rumah tidak ada siapa-siapa. Namun di tanah depan pintu terdapat jejak kaki kecil penuh lumpur, puluhan jumlahnya. Pak Karta langsung menutup pintu sambil membaca doa cepat. "Mereka sudah mengikuti kalian ke sini." Dan konon katanya, saat malam Jumat tiba dan hujan turun terlalu deras di desa Sumberawa, terkadang masih terdengar suara perempuan menangis pelan dari arah rawa. Bukan suara Mak Supri, melainkan suara seorang ibu yang mengorbankan dirinya demi menyelamatkan anaknya dari kutukan paling mengerikan. Malam berikutnya Pak Karta memutuskan ikut ke rumah Jamil. Ia membawa air doa, daun bidara, dan beberapa benda tua yang dibungkus kain putih. Menurutnya, malam itu adalah malam paling berbahaya karena bertepatan dengan Jumat Kliwon. Kalau sampai lewat malam ini, anak kalian mungkin tidak bisa diselamatkan lagi. Kalimat itu membuat Ningsih hampir pingsan. Menjelang tengah malam, suasana rumah mulai berubah. Udara terasa sangat dingin. Bahkan napas mereka mengeluarkan uap tipis. Anjing-anjing desa melolong bersaut-sautan dari kejauhan. Lalu, tangisan bayi kembali terdengar. Namun kali ini bukan dari anak mereka. Tangisan itu berasal dari luar rumah. Satu, lalu dua, lalu puluhan suara bayi menangis bersamaan mengelilingi rumah. Pak Karta langsung menegang. Mereka datang. Suara cakaran mulai terdengar dari bawah lantai rumah panggung. Seolah banyak kuku kecil menggaruk kayu dari bawah. Ningsih mengambil sambil memeluk bayinya erat, sambil memegang parang dengan tangan gemetar. Pak Karta mulai membaca doa keras-keras. Tetapi tiba-tiba bayi mereka membuka mata. Pupil matanya menghilang, hitam seluruhnya. Dan dengan suara berat ia berkata, "Dia lapar." Ruangan langsung hening. Detik berikutnya, semua lampu padam bersamaan, gelap total. Suara tangisan di luar berubah menjadi tawa melengking. Lalu terdengar suara langkah kaki memasuki rumah, padahal semua pintu masih terkunci. Langkah itu berat, pelan, mendekat ke arah kamar. Pak Karta membaca doa semakin keras, namun suaranya mulai bergetar. Jamil menyorotkan senter ke arah pintu kamar, dan di sanalah mereka melihatnya. Mak Supri berdiri di ambang pintu, tubuhnya basah lumpur kuburan, matanya hitam kosong, perutnya membuncit besar seperti perempuan hamil. Dari selai kain lusuh yang dipakainya, cairan darah hitam terus menetes ke lantai. Namun yang paling mengerikan, perutnya bergerak-gerak, seperti ada sesuatu hidup di dalamnya. Mak Supri tersenyum perlahan. "Sudah waktunya." Ningsih menjerit keras. Pak Karta langsung melempar air doa ke arah sosok itu. Mak Supri menjerit melengking sampai seluruh rumah bergetar. Suaranya tidak seperti manusia, lebih mirip puluhan bayi menangis bersamaan. Tubuhnya mundur beberapa langkah, dan untuk sesaat mereka merasa berhasil mengusirnya.
Namun tiba-tiba Pak Karta membeku. Matanya membelalak ke arah belakang Ningsih. "Jangan bergerak," bisiknya pelan. Ningsih perlahan menoleh, dan darahnya langsung terasa berhenti mengalir. Di langit-langit rumah bergelantungan puluhan sosok bayi hitam dengan mata putih melotot. Tubuh mereka kurus, mulut mereka robek lebar. Mereka merangkak terbalik seperti cicak sambil menatap bayi Ningsih. Lalu secara bersamaan mereka tersenyum dan melompat turun. Puluhan makhluk bayi hitam itu jatuh dari langit-langit seperti hujan daging busuk. Tubuh mereka menghantam lantai kayu sambil merangkak cepat menggunakan tangan dan kaki yang terbalik. Suara tulang mereka berbunyi patah setiap bergerak. Mata putih mereka menatap lurus ke arah bayi Ningsih. Tawa mereka memenuhi rumah. Ningsih menjerit histeris sambil memeluk anaknya erat-erat. Jamil langsung mengayunkan parang membabi buta ke arah makhluk-makhluk itu. Satu makhluk terkena tebasan, tubuhnya terbelah. Namun dari dalam tubuhnya justru keluar cairan hitam pekat bercampur belatung. Makhluk itu tetap tertawa meski tubuhnya hancur. Pak Karta membaca doa keras-keras sambil menaburkan daun bidara ke arah segala arah. Setiap daun mengenai makhluk-makhluk itu, terdengar suara jeritan melengking memenuhi ruangan. Tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Mereka terus berdatangan dari kegelapan rumah, merangkak dari bawah lantai, turun dari dinding, bahkan keluar dari sumur dapur belakang. Dan di tengah semua kekacauan itu, Mak Supri berdiri diam sambil tersenyum. Perutnya bergerak-gerak semakin hebat, seolah ada sesuatu besar di dalam sana yang sedang berusaha keluar. Pak Karta mendadak membelalak. Ia seperti baru menyadari sesuatu. "Ya Allah, ada apa, Pak?" teriak Jamil panik. Pak Karta menunjuk perut Mak Supri dengan tangan gemetar. Itu bukan perut. Belum sempat Jamil memahami maksudnya, perut Mak Supri robek sendiri. Serp. Darah hitam menyembur ke lantai, dan dari dalam perut itu muncul tangan kecil pucat penuh darah. Lalu kepala bayi, namun kepala itu terlalu besar. Matanya hitam kosong, mulutnya dipenuhi gigi tajam seperti hewan. Makhluk itu perlahan keluar dari tubuh Mak Supri sambil tertawa kecil. Suara tawanya membuat seluruh rumah bergetar. Hehehe. Ningsih hampir pingsan melihatnya. Pak Karta mundur beberapa langkah dengan wajah penuh ketakutan. Itu induknya. Makhluk bayi raksasa itu akhirnya keluar seluruh dari perut Mak Supri. Tubuhnya sebesar anak umur 5 tahun, tetapi kulitnya masih seperti bayi baru lahir. Ari-ari hitam menjuntai dari pusarnya hingga menyeret lendir busi lantai. Mak Supri jatuh berlutut, namun anehnya ia masih hidup. Perempuan tua itu tertawa sambil menatap Ningsih. "Kekayaan, umur panjang, semua kubayar dengan darah kalian." Air mata hitam mengalir dari matanya. "Aku cuma ingin hidup, tidak miskin lagi." Suara itu berubah serak penuh penyesalan. Ternyata selama bertahun-tahun Mak Supri memang membuat perjanjian dengan makhluk penunggu kuburan bayi di rawa belakang desa. Setiap darah nipas ibu melahirkan yang ia berikan menjadi makanan bagi makhluk tersebut. Sebagai balasan, Mak Supri diberi kekayaan. Tetapi perjanjiannya tidak pernah selesai.
karena makhluk itu selalu meminta lebih banyak darah, lebih banyak bayi, lebih banyak nyawa. Dan kini anak Ningsih menjadi persembahan terakhir untuk menyempurnakan perjanjian itu. Makhluk bayi besar itu menatap lurus ke arah bayi dalam pelukan Ningsih, lalu tersenyum. Mulutnya terbuka sangat lebar hingga rahangnya retak. Ruangan mendadak dipenuhi bau darah busuk. Seluruh makhluk kecil di rumah langsung berhenti bergerak. Mereka menunduk seperti sedang memberi jalan. Makhluk besar itu mulai merangkak mendekat, pelan. Namun setiap geraknya membuat lantai rumah berdesak keras. Jamil berdiri di depan istrinya sambil menggenggam parang. Walau tubuhnya gemetar hebat, ia tetap mencoba melawan. Jangan sentuh anakku. Jangan sentuh anakku. Ia menyerang makhluk itu sekuat tenaga. Parangnya menghantam kepala makhluk tersebut. Tetapi parang itu justru patah. Parangnya menghantam kepala makhluk tersebut. Tetapi krak! Parang itu justru patah menjadi dua. Makhluk itu sama sekali tidak terluka. Sebaliknya, tangannya yang panjang langsung mencekam leher Jamil. Tubuh lelaki itu terangkat ke udara. Ningsih menjerit keras. Jamil meronta sambil wajahnya mulai membiru. Makhluk itu membuka mulutnya lebar-lebar di depan wajah Jamil. Dari dalam mulutnya keluar bau busuk luar biasa. Dan di dalam tenggorokannya terlihat puluhan wajah bayi menangis. Pak Karta segera mengambil sesuatu dari dalam tas kainnya. Sebuah pisau kecil berkarat. Jamil, tahan dia. Apa itu, Pak? Pisau ari-ari. Pak Karta menjelaskan dengan napas berat. Dulu ini dipakai untuk memutuskan tali pusat pertama saat Mak Supri mulai menjalankan ritualnya. Kalau makhluk itu lahir dari darah Nipas, maka dia harus dikembalikan lewat darah juga. Makhluk besar itu mulai tertawa keras. Suara tawanya bercampur tangisan bayi memenuhi rumah. Jamil sudah hampir kehilangan napas. Tanpa berpikir panjang, Ningsih mengambil pisau itu. Tangannya gemetar hebat. Air matanya terus jatuh. Ia memandang bayi kecil dalam pelukannya, lalu memandang makhluk mengerikan di depan mereka. Pak Karta menatapnya dengan wajah penuh kesedihan. Hanya ibu kandung yang bisa menghentikannya. Kalimat itu membuat tubuh Ningsih terasa hancur. Apa maksud Bapak? Pak Karta menunduk. Perjanjian darah harus diputus dengan darah ibu sendiri. Ningsih langsung mengerti. Dan saat itulah hatinya terasa runtuh. Ia menatap anaknya yang mulai menangis pelan. Bayi kecil yang bahkan belum sempat mengenal dunia. Bayi yang sejak lahir sudah diburu makhluk terkutuk. Ningsih memeluk anaknya erat sambil menangis tanpa suara. Makhluk besar itu mulai bergerak semakin dekat. Mulutnya terbuka lebar. Lendir menetes ke lantai. Seluruh rumah bergetar. Makhluk-makhluk kecil kembali tertawa histeris di sekeliling mereka. Pak Karta terus membaca doa keras-keras. Jamil jatuh terbatuk-batuk setelah dilempar makhluk itu ke dinding. Dan di tengah kecauan tersebut, Ningsih perlahan berdiri. Wajahnya penuh air mata. Namun tatapannya berubah. Tidak lagi ketakutan, melainkan seorang ibu yang rela apa saja demi anaknya. Ia menggenggam pisau erat, lalu menusukkannya ke perutnya sendiri. Darah langsung mengalir deras. Makhluk besar itu mendadak berhenti bergerak. Matanya membelalak. Ningsih menangis sambil memeluk bayinya. Aku ibu kandungnya.
Suaranya bergetar. "Kalau mau darah, ambil aku saja." Makhluk itu menjerit sangat keras. Jeritan itu membuat kaca rumah pecah semua sekaligus. Makhluk-makhluk kecil mulai terbakar satu persatu. Tubuh mereka meleleh menjadi darah hitam. Mak Supri menjerit histeris sambil memegangi kepalanya. "Tidak, tidak, jangan putus perjanjiannya." Tetapi semuanya sudah terlambat. Darah Ningsih terus mengalir ke lantai. Dan perlahan, simbol-simbol hitam yang selama ini muncul di tubuh bayinya mulai menghilang. Makhluk besar itu mundur sambil menjerit marah. Tubuhnya retak-retak seperti tanah kering. Lalu, tubuhnya meledak menjadi cairan hitam pekat. Angin besar langsung menerjang rumah. Lampu kembali menyala sendiri. Suara tangisan dan tawa mendadak lenyap. Sunyi, sangat sunyi. Makhluk-makhluk kecil menghilang satu persatu menjadi abu hitam. Dan Mak Supri, tubuhnya mulai membusuk cepat di depan mata. Kulitnya mengelupas, matanya meleleh. Perempuan tua itu menangis sambil tertawa bersamaan. "Aku cuma ingin hidup senang." Lalu tubuhnya hancur menjadi tumpukan tanah kubur bercampur belatung. Semua akhirnya berakhir. Tetapi harga yang dibayar terlalu mahal. Ningsih jatuh tersimpuh di lantai. Tubuhnya melemah akibat kehilangan banyak darah. Jamil langsung memeluk istrinya sambil menangis. "Ningsih, tahan." Ningsih tersenyum lemah sambil menyentuh wajah bayinya. "Jaga anak kita. Itu pasti, itu pasti." Air mata Jamil jatuh tanpa bisa ditahan. Ningsih menatap anaknya untuk terakhir kalinya. Lalu perlahan matanya tertutup. Tubuhnya terkulai diam dalam pelukan suaminya. Tangisan Jamil pecah memenuhi rumah. Malam itu hujan turun sangat deras di desa Sumberawa. Dan sejak kejadian tersebut, tak pernah lagi terdengar suara tangisan bayi dari rawa belakang desa. Rumah Mak Supri dibakar warga sampai habis. Sumur tua di belakang rumahnya ditutup dengan batu dan doa-doa. Namun, sampai bertahun-tahun kemudian, orang-orang masih percaya bahwa keserakahan manusia selalu punya harga yang mengerikan. Karena ketika seorang mencoba membeli kekayaan dengan penderitaan orang lain, yang datang bukan keberuntungan, melainkan kutukan yang perlahan memakan jiwa.